tanggal 27 Maret tahun 2020 ketika Italia dicekam rasa takut yang besar setelah tercatat lebih dari 900 orang meninggal karena COVID dan jenazah sebagian mereka diantar dalam truk untuk dimakamkan. 27 Maret ketika dunia sedang dihantui rasa cemas yang besar karena sudah tercatat lebih dari 9.000 orang meninggal karena COVID. Pada waktu itu, Paus Fransiskus mengundang seluruh dunia untuk mengangkat hati berdoa kepada Tuhan. Di depan Basilika Santo Petrus, di hadapan lapangan yang luas namun kosong pada malam itu, Paus Fransiskus menyampaikan sebuah refleksi yang sangat mengesankan dan berdoa untuk gereja dan dunia di hadapan sebuah salib tua dan di depan patung Bunda Maria pelindung orang-orang Roma. COVID menelanjangi kesombongan kita sebagai manusia. COVID memaksa kita untuk mencari jalan dan membiasakan diri bagaimana mengungkapkan kedekatan sebagai sahabat, sebagai anggota keluarga. Jabat tangan menjadi sesuatu yang haram. Kita harus bekerja secara baru. Peradaban sepertinya lumpuh oleh virus yang kecil tidak kelihatan itu. Di hadapan pengalaman seperti ini, kita merasa menjadi kecil, tidak berarti. Tercatat hingga sekarang lebih dari 7 juta orang meninggal karena COVID di seluruh dunia. Dan pada tanggal 1 Februari 2021, seorang yang sangat kita kasihi, yang sangat kita kenal, Romo Bene, juga meninggal. Yang menimbulkan rasa sakit yang mendalam bukan hanya karena kita kehilangan orang yang amat kita kasihi, tetapi terlebih karena tidak ada waktu untuk mengatakan terima kasih kita kepada mereka. Tidak ada kesempatan untuk menunjukkan rasa apresiasi kita, penghormatan kita. Pemakaman harus dilaksanakan dengan cara yang sangat sederhana. COVID menunjukkan kerapuhan kita sebagai manusia. Dan itulah apa yang disingkatkan pada salib. Salib menunjukkan kepada kita bahwa memang hidup kita penuh dengan keterbatasan. Kita rapuh dalam banyak hal. Kita tidak berdaya. Kita tidak dapat melaksanakan semua yang kita impikan, segala yang kita rencanakan. Semuanya ada batas. Namun, acap kali juga kita menemukan diri seperti yang dikeluhkan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Kita hidup seolah-olah yang menjadi Tuhan kita adalah perut kita. Kita hidup seolah-olah yang menjadi kemuliaan kita adalah hal-hal yang aib. Kita merasa bangga, kita merasa dikenal, bukan karena hal-hal yang luhur, tapi justru oleh hal-hal yang tidak berhasil. Pikiran dan perhatian kita terarah pada hal-hal duniawi untuk memperoleh, untuk merealisasikan ambisi kita,
untuk menumpuk kekayaan, untuk menambah kekuasaan, dan meningkatkan pamor diri kita. Kita menjadi orang-orang yang merupakan seteru salah Tuhan, saling mengungkapkan keraguan kita. Tetapi juga sebagai orang Kristen, kita lihat dalam salib kekuatan kita. Karena yang bersalib adalah Tuhan kita sendiri, yang berbagi dengan kita penderitaan, yang berbeda rasa dengan kita di tengah kesulitan yang kita hadapi. Salib bagi kita adalah tanda harapan. Dalam salib, dalam penderitaan, mengalami serba keterbatasan, kita mengalami juga kedekatan Tuhan. Kalau kita mengakui keterbatasan kita, keraguan kita, dan menerima keraguan orang lain, maka hidup bersama kita akan menjadi lebih mudah. Kalau kita menerima salib, kalau kita terbuka menerima penderitaan, kita menjadi dekat dengan Tuhan yang bersalib. Dia yang hari ini dalam Injil mengatakan, aku adalah jalan. Dia yang adalah jalan adalah dia yang bersalib dan bangkit. Hanya dengan menerima salib kita dapat masuk ke dalam kerajaan, menempati rumah yang sudah disiapkannya untuk kita semua. Salib mendekatkan kita pada Tuhan dan mempertemukan kita satu sama lain. Waktu kita sedang duduk di bangku SD atau waktu kita belajar di SMP, kita belajar definisi dari sebuah garis lurus. Apa itu garis lurus? Garis lurus adalah garis terpendek yang menghubungkan dua titik. Orang dapat menghubungkan dua titik dengan membuat bendungan pendek, tinggi, setengah, lingkaran, lebih besar lagi. Tapi dibandingkan dengan semua bentuk itu, yang terpendek adalah garis lurus. Salib terbentuk dari dua garis lurus, vertikal dan horizontal. Menerima salib mempertemukan, mendekatkan kita dengan Dia yang tersalib untuk kita yang menyelamatkan kita. Menerima salib menyadari kelemahan dan keterbatasan kita dan mengakui keterbatasan orang lain merupakan garis pendek untuk menghubungkan kita satu sama lain. Romo Bene dalam hidupnya sungguh menghayati makna salib itu, menerima keterbatasan keraguan serta menemukan di dalamnya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dalam waktunya, hanya dalam Dia yang mengeluarkan aku mampu. Romo Bene sungguh menyadari bahwa hidupnya sebagai imam dan pelayanannya sebagai imam hanya dapat dilakukannya dalam Dia yang menguatkannya. Romo Bene melaksanakan tugasnya dengan penuh cinta, bukan sekadar kewajiban, tetapi menerimanya dan melaksanakannya dengan penuh cinta. Orang yang menerima sebuah tanggung jawab dengan cinta tidak hanya melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, tapi mempunyai kerelaan untuk membuat lebih ketika itu diminta oleh situasi. Orang yang melaksanakan sebuah tugas dengan cinta tidak bersifat minimalistis. Ada kerelaan, kedermawanan untuk memberikan diri sepenuhnya. Selama hidupnya sebagai imam, Romo Bene mengaktifkan diri di panti-panti pendidikan imam di Tapiret dan di sini di Jakarta. Hanya
Dia yang menguatkannya, Dia mampu. Hanya dalam salib sumber kekuatannya Dia dapat melaksanakan semua yang diberikannya sebagai tanggung jawab dan melaksanakannya dalam kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, dilanjut kematian Romo Bene dan upacara hari ini, pemakaman kembali jenazahnya, membangkitkan dalam diri kita penghayatan yang lebih mendalam akan makna salib, mendekatkan kita dengan Tuhan, mempertemukan kita satu sama lain dalam perhatian serta dalam